penyambutan nih tahun baru ya, itu gimana tuh Ustaz? Yang fenomenal lah yang bisa kita jadi ada yang pakai pawai, ada yang kagak gitu. Itu juga mau ngasih penjelasan nih ke apa namanya, ke jamaah ataupun masyarakat juga. Ini bagaimana nih sebenarnya Ustaz? Kita sharing juga gitu. Itu untuk hal-hal penyambutannya, intinya kan yang terpenting adalah positif untuk menuju syiar. Ayatnya sih sederhana, jelas. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang diagungkan Allah, wa may yu'azzim sya'airallah, dia syiarkan agama Allah, fa innaha min taqwal. Ini sebagai sebuah ketakwaan dalam bentuk hati kita, ekspresinya seperti apa. Ya, maklum deh kalau tahun baru Hijriah kan nggak semeriah tahun baru Masehi. Bagaimana nih berupaya, itulah ada pawai obor, sah-sah aja nggak apa-apa. Kenapa tuh anak-anak pada pawai? Oh Hijriah, kan jadi teringat. Wah kan gemerlap tuh kalau tahun baru Masehi. Apa-apa di kampung-kampung, bahkan di Jakarta banyak. Jadi itu hanya sebuah metode untuk mengingatkan. Ujungnya syiar agar umat Islam khususnya teringat, oh ini tahun baru Hijriah, tapi hakikatnya nanti hijrah kita. Nah ini ada lagi nih Ustaz. Untuk penyambutan ini kan yang makanya ada bilang ada yang pakai, ada yang enggak gitu kan. Dia beralasan begini Ustaz. Emang Rasulullah ngajarin tuh begitu gitu. Ceritanya nyambut tahun Hijriah model kayak begitu. Ini gimana penjelasannya Ustaz? Jadi kita harus mampu membedakan mana yang memang tidak boleh tidak, dia harus sudah permanen. Rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, rukun iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan qadar. Akan tetapi kalau hal-hal yang sifatnya syiar itu tidak harus 100%. Ini kok nggak ada contohnya dari Rasulullah. Teramat banyak yang di zaman Rasulullah SAW Rasul tidak lakukan, tapi dilakukan. Apa contoh yang paling mudah? Mushaf Al-Quran. Belum ada mushaf Al-Quran, masih di pelepah-pelepah kurma di bebatuan. Inisiatif di era Sayyidina Umar radhiyallahu an, akhirnya ditindaklanjuti, diwujudkanlah di kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Itulah namanya sampai sekarang mushafnya Rasul Utsmani. Apakah itu sudah dilakukan oleh Rasulullah? Tidak. Di situ ada nilai efektivitas untuk kebaikan. Islam lebih meluas lagi. Belum ada tanda titik. Bismillahirrahmanirrahim, botak semuanya itu. Ini bagaimana? Ijtihad. Oh, dikasih titik. Belum ada kasrah fathah domah, kasrotain fatatain domatain. Yang seperti itu namanya ijtihad. Apalagi hadis belum dibukukan. Rasulullah SAW tidak pernah lakukan azan. Bilal bin Rabah yang selalu memandangkan. Jadi nggak selalu apa yang dilakukan sama Rasulullah ataupun yang tidak dilakukan sama Rasulullah harus juga kita kerjakan atau kita tidak kerjakan. Kayak sekarang kan? Nih yang kan Rasulullah kan Jumatan, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi sekarang kan ada istilah kuliah duha, ada tablik akbar, ada kajian ahad pagi. Itu apa? Intinya adalah thalabul ilminya di situ. Intinya syiarnya, asalkan muaranya nanti untuk kebaikan dan perbaikan. Itu sebabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran, hadis, dia harus ada ijtihad. Yang melakukan ijtihad itu para mujtahid. Hasilnya disebut ijma, kesepakatannya itu. Nah kemudian harus ada kias. Bagaimana untuk di Ambon harus pakai beras, makanan pokoknya. Itu semua berkembang dan fondasi daripada rukun Islam, rukun iman tidak
berubah. Ujung yang penting ihsan, antuk minabillah. Al-ihsan anta budallah ka'annaka taro, fa'ilam takun taro fa'innahu yaro. Ihsan adalah hendaklah kau mengikat Allah seolah-olah kau melihatnya, kalaupun tidak Allah selalu melihat. Ujungnya kebaikan-kebaikan yang diridhai Allah. Wah, ini panjang nanti nih bahasannya. Untuk sementara gitu dulu ya. Insyaallah. Ya Ustaz ya. Terima kasih banyak nih. Ini juga lagi ada yang nunggu juga di depan ya. Ustaz ditungguin kayaknya. Insyaallah kita ketemu lagi. Namanya ketemu, ajak makan dulu gitu. Kita makan dulu ya. Insyaallah. Warung Padang apa ya? Apa sate. Baik, ya. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sebuah hijrah. Hijrah maknanya bukan hanya hijrah fisik, batin kita, hati kita untuk kebaikan dan perbaikan. Semoga baik dari segi keimanan, amal soleh maupun akhlakul karimah ada sebuah peningkatan. Dan yang terpenting lagi, langkah kita hijrah betul-betul ingin lebih dekat takarub dengan Allah, ingin kita merasakan lezatnya menikmati daripada momentum hijriah ini. Batin kita nanti Allah hijrahkan, Allah berikan cahaya masuk ke dalam relung kalbu kita, sehingga Allah jadikan langkah hidup kita ke depan perbaikan dalam bingkai rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Tiada hari tanpa pencerahan hati, dan semoga bersamaan dengan Ustaz Adi Gunawan ya bermanfaat dan Allah ridho nih Ustaz yang kita ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.